Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas mengenai persiapan PTS Matematika semester genap kelas 9 untuk part 4 ya. Oke. Sekarang kita lanjut aja ke soal nomor 12 ya. 12 bukan 12 ya. Nomor 10 gitu. Nah, di sini diketahui segitiga SMP dan segitiga MTS ini sebangun gitu ya. Dengan panjang si MP-nya itu 6 cm, SM-nya 12 cm, dan SP-nya 21 cm gitu ya. Nah, ini segitiga SMP yang dimana nantinya kalau kita lihat di sini ya, kenapa kita akan mencari tahu sudut yang tengah itu ya, itu yang mana. Nah, di sini kalau kita lihat sudut tengah itu M gitu ya. Karena di sini juga nantinya kalian ketemu si M-nya itu berada di 2 kali gitu. Nah, oke, kita cek ya dan di sini M gitu. Ini P, yang ini S. Oke. Nah, selanjutnya kita akan buat lagi ya. Sedangkan panjang MT itu 16 cm, MS-nya 28 dan TS-nya 8 cm. Perbandingan panjang rusuk pada segitiga SMP terhadap panjang rusuk pada segitiga MTS adalah titik-titik ya. Yang kita cari adalah perbandingan panjang rusuk gitu ya. Oke, sekarang kita tes ya. Dimana seperti ini. Misalkan di M-nya itu berarti di T-nya itu berada di tengah ya. Kalau M-nya dia berada di tengah, maka T-nya berada di tengah. Nah, berarti di sini M, di sini S gitu ya. Oke. Panjang MP itu kan 6. Panjang SM 12, panjang SP 21. Sekarang kita lihat nih, MT-nya aja 16 gitu ya. MS-nya 28 dan TS-nya 8 gitu ya. Oke. Sekarang kita akan bandingkan. Kita akan memperoleh gitu ya, memperoleh karena kita akan melihat di sini bahwa nantinya sudut S sama sudut P ini sama, sudut T dengan sudut M ini sama, dan lagi nantinya sudut S sama sudut M ini akan sama gitu ya. Jadi kita memperoleh SM sama dengan lagi per MT ya, sama dengan baru si SP sama dengan si MS sama dengan PM gitu, sama dengan si ST. Oke, sekarang kita lihat SM-nya itu kan 12 ya, SM 12, MT-nya itu 16 sama dengan 21 per 28 sama dengan 6 per 8. Nah, atau kalau kita mau lebih kecil lagi sama dengan gitu ya 3 per 4 ya. Ini kita perkecil lagi gitu. Oke, dari sini kita udah tahu nih perbandingan yang paling sederhana dari panjang rusuknya itu adalah 3 berbanding 4. Jelas ya, kita bisa nulis 3 per 4 ini menjadi 3 berbanding 4. Nah, jawabannya adalah yang bagian C gitu ya. Nah, kita lanjut. Kenapa sih 3 banding 4? Kalian coba aja masing-masing semuanya dibagi dengan misalkan 12 per 16. Kalian bagi gitu ya dengan 4 di sini. Bawahnya juga dengan 4. Maka kan 3 per 4 gitu ya. 21 per 28. Terus kalian bagi di atas 7, di bawah dengan 7 gitu ya. Maka di sininya 3, di sini 4. Yang 6 per 8 juga kalian bagi, misalkan dibagi 2, atasnya dibagi, bawahnya juga dibagi 2. 6 bagi 2 3, 8 dibagi dengan 2 4. Semuanya 3 per 4 gitu ya. Makanya kenapa perbandingannya 3 banding 4 seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada, perhatikan gambar berikut, pernyataan yang benar adalah titik-titik. Nah, di sini kalian perlu perhatikan juga ya. Ini merupakan segitiga yang sebangun, yang dimana segitiga si ABE itu akan kongruen atau sebangun ya terhadap dengan si segitiga CDE gitu. Nah, perhatikan adik-adik ya di sini
Kalau kita lihat si AB itu akan sama dengan si apa? CD, ya kan? Nah, kalau kita mau membuat segitiga ulang seperti ini ya. Ini A, ini B, yang ini E gitu. Dan yang nantinya arahnya ya pasti si E ini berada di atas, si C itu berada di, misalkan kalian mau di kiri atau di kanan, itu akan sama aja gitu ya. Nah, kenapa nantinya AB berbanding si CD ya, ini D ya, bukan E itu ada di atas gini. Nah, seperti itu, makanya kenapa AB berbanding CD. Ada lagi, kita lihat sini, AB banding CD. Oke, semuanya kecuali yang D itu CD-nya di bawah ya. Kita lanjut lagi, kita cari lagi. Misalkan kalau kalian ambil segitiga yang awalnya si ABE ini, ya udah fokus ke ABE ini. Sekarang coba kita lihat si AE. AE itu akan sama dengan si EC gitu ya. EC atau CE. Itu nggak masalah ya. AE dengan si CE sama dengan berarti si BE gitu ya. Sama dengan si DE. Nah, seperti itu. Kita cek, cross check satu-satu. AB per CD, AE per EC, dan BE per ED. Nah, ini nggak masalah nih. Kalau misalkan kalian ketemu misalkan ED atau DE gitu ya, itu nggak masalah hurufnya. Yang penting mau kalian sesuai abjad ataupun kalian mengikuti garis ini, sisinya gitu ya, nama penamaan garis. Yang terpenting adalah hurufnya masih sama-sama D dan E juga gitu. Makanya kenapa kita bisa milih yang option A. Jadi nggak masalah, misalkan kalian ketemu mau B A per DC itu nggak masalah, ini akan sama nantinya dengan si garis ini ya, persamaan garisnya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian berikutnya. Perhatikan gambar di samping. Diketahui AB-nya itu 12, CD-nya itu 7, AD-nya 8, dan DE-nya itu 8 juga. Maka panjang CE-nya, berarti CE-nya itu berapa gitu ya. Yang harus kalian perhatikan adalah tanda sudut yang berada di E dan juga di B gitu ya. Kenapa? Karena nantinya sudut antara B dan E itu akan sama. Maka kita bisa buat ya, sudut B nantinya ya akan sama dengan sudut D gitu ya. Nah, atau kalau kalian mau lebih detail ya udah kalian tulis ABE gitu. Sudut ABE itu akan sama dengan besar sudut dari si ECD EDC gini, EDC ya. Oke. Kita lanjut lagi. Semua sudutnya nantinya juga baik yang si A nih ya. Sudut ACB itu akan sama dengan besar sudut si ECD. Kalian perhatikan juga ya. Ya, dan ada lagi sudut yang sama yaitu sudut CED. Sudut si E-nya kan belum ya. Ini yang ini. Sama dengan sudut BAC. Nah, si A-nya juga belum. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan AC sama dengan CE ya. Kita lihat nih si AC ini sama dengan si CE. Kenapa? Karena kan kalau kita mau buat sudutnya yang lebih bagus ya gitu ya. Misalkan seperti ini E, ini D, ini C gitu ya. Biar sesuai dengan si sudut, dengan sudutnya ya. Dengan sudut si B-nya gitu. Oke, kita lanjut lagi. Maka AB per DE. Oke, maka kita perhatikan sini ya. AC-nya ya. AC-nya itu kalau kalian perhatikan ya. AC-nya ini. Oke. Kita lihat ya di sini AC. AC itu rumusnya adalah AD ditambah dengan si DC ya, per CE sama dengan AB-nya itu 12, DE-nya itu 8 gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ya ada AD. Nah, si AD-nya ini 8 juga ditambah dengan si DC ya atau CD. Kalian bisa mau bolak-balik itu nggak masalah. Misalkan kalian ketemu di soalnya CD tapi di sininya DC, itu kalian sama aja ya, sama-sama 7 gitu.
per CE sama dengan 12 per 8. 8 tambah 7 itu 15 dibagi dengan si CE sama dengan 12 per 8. Biasa kita kali silang gitu ya. Maka 15 dikali 8 sama dengan 12 dikali dengan CE. 15 kali 8 itu kita hitung ya. 15 dikali 8 40, di sini 4 jadi 120 gitu ya. 120 sama dengan 12 dikali CE. 120 dibagi dengan 12 sama dengan CE. Tentu aja 120 dibagi dengan 12 itu 10 ya. Jadi si CE-nya itu adalah 10 cm. Oke, mungkin cukup sekian untuk part 4 ini. Apabila ada kesalahan maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.